Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan segmen, evaluasi, dan penetapan harga transfer. Untuk link sumbernya akan saya simpan di link description yang ada di bawah. Saya hanya akan menjelaskan garis besarnya saja. Oke, yang pertama, pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi, variabel, dan absorpsi. Terdapat dua metode perhitungan untuk membuat laporan laba rugi. Yang pertama yaitu perhitungan biaya variabel, yang kedua perhitungan biaya penuh atau absorpsi. Perbedaan kedua perhitungan tersebut yaitu perlakuannya terhadap biaya overhead tetap. Pada biaya variabel membebankan biaya produksi variabel ke produk seperti direct material, overhead, dan lain-lain. Sedangkan perhitungan absorpsi itu membebankan semua biaya produksi pada produk. Untuk contohnya dapat kita lihat pada laporan laba rugi menggunakan perhitungan biaya absorpsi dan variabel. Di sini terdapat perbedaan pada laba operasi dengan selisih $50.000. Itu memperlihatkan bahwa kedua metode ini berbeda dan labanya akan menghasilkan hitungan yang berbeda juga. Oke, untuk selanjutnya yaitu hubungan produksi, penjualan, dan laba. Apabila penjualan melebihi produksi, maka laba dari variabel juga akan melebihi laba operasi. Sedangkan apabila penjualan kurang dari produksi, maka laba variabel akan kurang dari laba absorpsi. Apabila penjualan sama dengan produksi, maka laba variabel akan sama dengan laba absorpsi. Selanjutnya, untuk mengevaluasi manajer pusat laba, manajer tentunya berharap akan berlakunya hal-hal seperti penjualan. Ketika penjualan naik, sementara faktor lain tetap, maka laba harus naik. Dan ketika penjualan turun, sementara faktor lain tetap, maka laba akan turun. Ketika penjualan tetap, sementara faktor lain tetap, maka laba akan tetap. Hanya berlaku pada perhitungan biaya variabel. Selanjutnya yaitu penetapan harga transfer atau transfer pricing, yaitu harga yang dibebankan atas sebuah komponen oleh divisi penjual ke divisi pembeli dari perusahaan yang sama. Kegunaan harga transfer ini yaitu untuk memfokuskan perhatian para manajer atas kinerja subunitnya sendiri dan juga untuk membuat planning, juga coordinating action dari subunit yang ada untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Pengaruh penetapan harga transfer ini yaitu biaya bagi divisi pembeli dan pendapatan bagi divisi penjual. Nah, apabila divisi penjual kepada divisi pembeli itu disebutnya transfer pricing, dan apabila divisi penjual kepada pelanggan di luar perusahaan itu disebutnya penjualan. Kriteria untuk mengevaluasi harga transfer yaitu yang pertama menciptakan keselarasan tujuan atau goal concurrence. Para manajer Congruence, para manajer divisi bertindak untuk kepentingan divisinya yang selaras dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang kedua yaitu memotivasi para manajer untuk mencapai usaha pada tingkatan yang tinggi. Yang ketiga itu membantu para manajer puncak mengevaluasi kinerja dari setiap unit di perusahaan. Dan yang keempat mempertahankan otonomi dari subunit jika perusahaan tetap menginginkan desentralisasi. Metode penetapan harga transfer. Harga transfer berdasarkan pasar, yaitu harga yang tersedia di pasar dan harga yang dikenakan oleh divisi penjual ke pelanggan. Untuk selanjutnya bisa dibaca harga transfer berdasarkan biaya dan juga harga transfer berdasarkan negosiasi. Petunjuk umum, harga transfer minimum itu sama dengan biaya incremental per unit yang dikeluarkan sampai dengan ditransfer, ditambah dengan biaya peluang per unit ke divisi penjual. Agar lebih jelas, mungkin teman-teman bisa lihat contohnya dan videonya yang lengkap di link description di bawah. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.